Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik Sulfadli Dialifian, NIM 2105216180041, offering A212AA akan mempresentasikan hasil uji material dari 3 praktikum, yaitu praktikum semen, praktikum agregat halus, dan praktikum agregat kasar. Yang pertama yaitu praktikum semen. Pada praktikum semen terdapat 5 pengujian, yaitu pengujian berat jenis semen, pengujian konsistensi normal semen, pengujian waktu ikat awal semen, pengujian kekekalan bentuk semen, dan yang terakhir yaitu pengujian kehalusan butir semen. Pada pengujian berat jenis semen didapatkan pada pengujian pertama sebesar 2,87 dan pada pengujian kedua berat jenisnya yaitu 2,3. Untuk pembahasan dan evaluasinya, berdasarkan hasil dan prosedur pengujian ke-1 dan kedua, didapatkan hasil berat jenis semen berturut-turut 2,87 dan 2,73 dengan rata-rata 2,77. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian berat jenis semen tidak memenuhi standar dari SNI 15 2531 1991 dan ASTM C33 yang mensyaratkan berat jenis semen berkisar antara 3,05 sampai 3,25. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian berat jenis semen. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Yang kedua mengisi tabung likatalir dengan minyak tanah. Yang ketiga menimbang semen sebanyak 300 gram. Yang keempat yaitu memasukkan semen ke dalam tabung likatalir dengan bantuan kertas dan corong plastik. Dan yang terakhir yaitu memutar botol dengan posisi miring hingga rongga udara tidak timbul lagi. Lalu baca skala V. Yang kedua yaitu pengujian konsistensi normal semen. Berikut adalah hasil pengujian konsistensi normal semen. Pada air sebesar 27% terjadi penurunan jarum jam 3 mm. Pada air 28% terjadi penurunan jarum 5,5 mm. Pada air 28,6 terjadi penurunan jarum 10 mm. Pada air 29% terjadi penurunan jarum 13 mm. Berikut grafik konsistensi normal semen. Kemudian untuk pembahasan dan evaluasi dari pengujian konsistensi normal semen yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengujian, jarum pada alat piket dilepaskan setelah 30 detik dan didapatkan data penurunan jarum sebesar 3 mm dengan kadar air 27%, kemudian penurunan jarum sebesar 5,5 mm dengan kadar air 28%. Yang ketiga terjadi penurunan jarum sebesar 10 mm dengan kadar air 28,6%. Dan yang terakhir terjadi penurunan jarum sebesar 13 mm dengan kadar air 29%. Konsistensi normal semen ditentukan jika penurunan jarum alat piket telah mencapai 10 mm dan pada hasil pengujian di atas yaitu pada kadar air 28,6%. Yang ketiga pada pengujian waktu ikat awal semen. Dilakukan 8 kali pencatatan. Yang pertama pada menit ke-45 dengan penurunan jarum 40 mm. Yang kedua pada menit ke-60 dengan penurunan jarum 40 mm. Yang ketiga pada waktu 75 menit penurunan jarumnya sebesar 39 mm. Yang keempat pada menit ke-90 dengan penurunan jarum 35 mm. Yang kelima pada menit 105 dengan penurunan jarum 33. Yang ke-6 pada menit ke-120 dengan penurunan jarum 30 mm. Yang ke-7 pada menit 135 dengan penurunan jarum 30. Dan yang terakhir pada menit ke-150 dengan penurunan jarum 25 mm. Berikut grafik waktu ikat awal semen. Untuk pembahasan dan evaluasinya yaitu berdasarkan hasil pengujian waktu ikat awal semen yang telah dilaksanakan, pengukuran dan pencatatan sebanyak 8 kali yang telah saya jelaskan tadi. Dari data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pelepasan jarum, maka penurunan jarumnya akan semakin kecil.
Kemudian yang keempat yaitu pengujian kekekalan bentuk semen. Hasil pengujian kekekalan bentuk semen yaitu diameter awal dari kue semen sebesar 108 dan setelah direbus selama 3 jam menjadi 111 mm. Kemudian pada tebalnya, diameter awalnya sebesar 15 mm dan setelah direbus sebesar 14 mm. Keterangannya, untuk retak tidak ada retakan, untuk perubahan warna menjadi lebih gelap, untuk pori-pori tetap, dan untuk kerapuan tidak terjadi kerapuan. Untuk pembahasan dan evaluasinya, dari hasil pengujian kekekalan bentuk semen pada dimensi kue semen terjadi perubahan. Setelah direbus selama 3 jam, yaitu penambahan panjang diameter yang semula 108 mm menjadi 111 mm. Tetapi pada tebal kue semen terjadi penyusutan dari yang semula 15 mm menjadi 14 mm. Sehingga peristiwa tersebut sesuai dengan standar uji ASTM C151 yang mensyaratkan perubahan bentuk fisik. Kondisi kue semen tidak terjadi retakan sehingga mungkin sesuai dengan standar pengujian yang telah ditetapkan pada PBI. Untuk pengujian yang kelima atau pengujian yang terakhir pada praktikum semen yaitu pengujian kehalusan butir semen. Pada saringan nomor 100, berat semen tertahan 15,7 gram, persentase butir tertahan 31,4%, angka kehalusan semen 68,6%. Pada saringan nomor 200, berat semen tertahan 88,6 gram, berat butir tertahan 17,2%, untuk angka kehalusannya sebesar 82,8%. Kemudian pada pen, berat semen tertahannya sebesar 25,7 gram, persentase butir tertahan 51,4%, dan angka kehalusan semen 48,6%. Untuk pembahasan dan evaluasinya, dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil dari jumlah awal semen dengan jumlah semen setelah diayak sama, sehingga peristiwa tersebut telah memenuhi standar pengujian yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan praktikum agregat halus. Sama seperti praktikum semen, pada praktikum agregat halus terdapat 5 pengujian, yaitu pengujian kandungan lumpur agregat halus, pengujian kandungan zat organik dan anorganik agregat halus, pengujian analisis saringan agregat halus, pengujian kadar air dan berat isi agregat halus, dan yang terakhir pengujian berat jenis agregat halus. Yang pengujian pertama yaitu pengujian kandungan lumpur agregat halus. Pada pengujian kandungan lumpur agregat halus terdapat 2 cara yang dilaksanakan, yaitu dengan cara kocokan, menghasilkan tinggi lumpur sebesar 15 mm. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara adukan atau cucian, yang menghasilkan kandungan lumpur sebesar 38,225%. Untuk pembahasan dan evaluasinya, dari data hasil pengujian kandungan lumpur pada agregat halus yang telah dilaksanakan, sampel yang digunakan untuk pengujian baik dengan cara kocokan maupun dengan cara adukan memiliki kandungan lumpur sebesar 4% dan 38,225%. Sehingga jelas tidak memenuhi standar pengujian yang telah ditetapkan oleh PBI dan ASTM. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian kandungan lumpur agregat halus. Yang kedua yaitu pengujian kandungan zat organik dan anorganik agregat halus. Yang pertama yaitu tinggi endapan dihasilkan dari pengujian sebesar 15 ml. Kemudian warna larutan NaOH menjadi bening dan kekuningan. Untuk pembahasan dan evaluasinya, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa agregat halus yang telah diuji telah memenuhi standar pengujian karena memiliki warna yang tidak terlalu gelap, yakni bening kekuningan, sehingga agregat halus yang digunakan sebagai sampel uji dapat dipakai langsung sebagai bahan konstruksi bangunan. Yang ketiga yaitu pengujian analisis saringan agregat halus. Berikut hasil dari pengujian analisis saringan agregat halus.
Pada saringan dengan diameter 9,5 mm, jumlah butir lolosnya sebesar 98,86%. Pada saringan 4,75 mm, jumlah butir lolosnya 96,11%. Pada saringan 2,36 mm, jumlah butir lolosnya 90,37%. Pada saringan dengan diameter 1,18 mm, jumlah butir lolosnya 83,98%. Pada saringan 0,6 mm, jumlah butir lolosnya 61,19%. Pada saringan 0,3 mm, jumlah butir lolosnya 40,94%. Pada saringan 0,15 mm, jumlah butir lolosnya 15,37%. Pada saringan 0,08 mm, jumlah butir lolosnya 5,74%. Dan yang terakhir pada pen, jumlah butir lolosnya 0. Berikut grafik gradasi agregat halus dari hasil pengujian analisis saringan agregat halus. Kemudian dari pengujian tersebut dilakukan penghitungan untuk mencari modulus kehalusan. Untuk modulus kehalusannya sebesar 4,4%. Kemudian menghitung analisis kehilangan berat. Untuk pengujian yang telah dilaksanakan, dari berat awal 1000 gram, terjadi kehilangan berat sebesar 1,5 gram menjadi 998,5 gram. Untuk persentase kehilangan beratnya sebesar 0,015%. Untuk pembahasan dan evaluasinya, berdasarkan hasil uji analisa saringan agregat halus yang telah dilaksanakan, agregat halus yang diuji termasuk ke dalam kategori sedang. Agregat halus yang telah diuji telah memenuhi standar pengujian terhadap kehilangan berat yang mensyaratkan maksimal sebesar 1%. Sedangkan pada hasilnya hanya sebesar 0,015%. Namun pada modulus kehalusan butir tidak memenuhi syarat karena melebihi batas atas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,04%. Sementara standar pengujiannya berada di kisaran 1,5 sampai 3,8%. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian analisis saringan agregat halus. Kemudian pada pengujian keempat yaitu pengujian kadar air dan berat isi agregat halus. Pada pengujian kadar air dilaksanakan dalam dua kondisi, yaitu pada kondisi asli didapatkan kadar air sebesar 0,925%. Kemudian pada kondisi SSD didapatkan kadar air sebesar 1,018%. Kemudian dilaksanakan pengujian berat isi. Pada pengujian berat isi dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi asli dan kondisi SSD. Pada dua kondisi tersebut dilaksanakan dua perlakuan, yaitu perlakuan padat dan perlakuan gembur. Pada kondisi asli dengan perlakuan padat, didapatkan berat isi sebesar 1,688 gram per cm kubik. Pada kondisi asli dengan perlakuan gembur, didapatkan berat isi sebesar 1,401 gram per cm kubik. Kemudian pada kondisi SSD dengan perlakuan padat didapatkan berat isi agregat halus sebesar 1,564 gram per cm kubik. Pada kondisi gembur sebesar 1,564 gram per cm kubik. Untuk pembahasan dan evaluasinya yaitu berdasarkan hasil uji pengujian berat jenis yang telah dilaksanakan, hasil berat jenis baik kondisi asli maupun kondisi SSD tidak memenuhi standar pengujian seperti yang tertera pada SNI 1970 2008 dan ASTM C128 yaitu berkisar 2,4 sampai 2,9 gram per cm kubik. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian kadar air dan berat isi agregat halus. Kemudian pengujian terakhir pada praktikum agregat halus yaitu pengujian berat jenis. Pada pengujian berat jenis agregat halus dilaksanakan juga dengan dua kondisi. Pada kondisi asli didapatkan berat jenis agregat halus sebesar 1,25 gram per mililiter. Kemudian pada kondisi SSD didapatkan berat jenis agregat halus sebesar 1,136 gram per mililiter.
Untuk pembahasan dan evaluasinya berdasarkan hasil uji pengujian kadar air pada kondisi asli kurang dari 1%, sehingga menurut SNI 03/1971-1990 hasil tersebut tidak memenuhi standar. Selain dari pengujian tersebut, semua pengujian baik pengujian kadar air dan kondisi asli dan seluruh pengujian berat isi telah memenuhi standar pengujian. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian berat jenis agregat halus. Yang ketiga, telah dilaksanakan praktikum agregat kasar yang pada praktikum agregat kasar terdapat 4 pengujian, yaitu yang pertama pengujian kandungan ukur agregat kasar, yang kedua pengujian analisa saringan agregat kasar, yang ketiga pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar, dan yang terakhir yaitu 4 pengujian berat jenis agregat kasar. Pada pengujian kandungan lumpur agregat kasar didapatkan kandungan lumpur rata-ratanya sebesar 1,3%. Untuk pembahasan dan evaluasinya, dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan didapatkan kandungan lumpur rata-rata sebesar 1,3% dari berat agregat kasar awal, sehingga hasil tersebut memenuhi standar pengujian sesuai dengan Peraturan Batang Bertulang Indonesia dan SNI S04/1989-F. Hasil tersebut tidak memenuhi standar pengujian karena kandungan lumpur di dalam agregat kasar tidak boleh lebih dari 1% dari berat kering agregat kasar. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian kandungan lumpur agregat kasar. Yang kedua, dilaksanakan pengujian analisa saringan agregat kasar. Berikut hasil dari analisa saringan agregat kasar. Pada diameter 38,1 mm, jumlah butir lolosnya sebesar 100%. Pada diameter 25,4 mm, jumlah butir lolosnya 87,98%. Pada saringan diameter 19,5 mm, jumlah butir lolosnya 54,49%. Pada saringan 12,7 mm, jumlah butir lolosnya 13,48%. Pada saringan 9,5 mm, jumlah butir lolosnya 4,74%. Pada saringan 2,36 mm, jumlah butir lolosnya 0,18%. Pada saringan 0,6 mm, jumlah butir lolosnya 0,07%. Pada saringan 0,3 mm, jumlah butir lolosnya 0,07%. Pada saringan 0,15 mm, jumlah butir lolosnya sebesar 0,06 mm. Pada saringan diameter 0,08 mm, jumlah butir lolosnya 0%. Dan yang terakhir pada saringan 0 mm atau PET, jumlah butir lolosnya 0. Berikut grafik gradasi agregat kasar dari pengujian analisis saringan agregat kasar. Kemudian dilaksanakan perhitungan untuk mencari modulus kehalusan. Untuk modulus kehalusan atau FM didapatkan hasil sebesar 8,384%. Kemudian menghitung analisis kehilangan berat. Untuk pengujian analisis saringan agregat kasar dengan berat awal 5.000 gram, terjadi kehilangan berat sebesar 36,775 gram, sehingga berat total setelah disaring sebesar 4.963,225 gram. Untuk persentase kehilangan beratnya sebesar 0,735%. Berikut persyaratan batas atas dan batas bawah untuk agregat kasar berstandar ASTM C33. Berikut grafik perbandingannya. Kemudian persyaratan batas atas dan batas bawah untuk agregat kasar berstandar SNI 032834/2000. Berikut batas atas dan batas bawahnya dan berikut adalah grafiknya. Untuk yang biru yaitu gradasi agregat kasar, yang hijau batas bawah, dan yang merah batas atas. Untuk kemudian persyaratan batas atas dan batas bawah untuk agregat kasar berstandar PBI.
Yang pertama yaitu pada saringan 38,1 mm disyaratkan pada PBI 0% berat, hasil ayakannya sebesar 0%, keterangannya memenuhi. Untuk saringan 4,75 mm disyaratkan sebesar 90,9 sampai 95% berat. Hasil ayakannya 99,54%, keterangannya tidak memenuhi. Untuk kemudian selisih butir pada PBI disyaratkan maksimal 60%, hasil ayakannya 45,51%, keterangannya memenuhi. Untuk yang terakhir yaitu tertahan kumulatif dengan PBI mensyaratkan minimal 10%. Hasil ayakannya 12,02%, keterangannya memenuhi. Untuk pembahasan dan evaluasinya, dari hasil pengujian yang dapat dilihat dari perbandingan dengan standar pengujian ASTM C33, semua telah memenuhi syarat batas atas dan batas bawah. Namun pada perbandingan hasil uji dengan standar uji SNI 032834-2000, hanya ada 2 data yang memenuhi standar pengujian. Kemudian pada perbandingan hasil uji dengan PBI 1971, hanya saringan diameter 4,75 mm yang tidak memenuhi standar uji karena melebihi persentase yang telah ditetapkan oleh PBI 1971. Untuk jumlah butiran minimum masih dalam batasan standar. Pada modulis kehalusan tidak memenuhi standar PBI 1971 karena hanya sebesar 0,735%, sedangkan standarnya yaitu 6-7,1%. Berikut dokumentasi dari pengujian analisis saringan agregat kasar. Kemudian yang ketiga, pada praktikum agregat kasar, dilaksanakan pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar. Pada pengujian kadar air dilaksanakan pada 2 kondisi, yaitu kondisi asli, didapatkan kadar air rata-rata sebesar 2,74%, kemudian pada kondisi SSD didapatkan kadar air rata-rata sebesar 3,05%. Kemudian dilaksanakan pengujian berat isi. Pada pengujian berat isi dilaksanakan pada 2 kondisi dan 2 perlakuan. Pada kondisi asli dengan perlakuan padat didapatkan berat isi rata-rata 1,558 gram per cm kubik. Kemudian pada kondisi asli dengan perlakuan gebur, berat isi rata-ratanya sebesar 1,433 gram per cm kubik. Kemudian pengujian berat isi selanjutnya pada kondisi SSD dengan perlakuan padat, kadar air rata-ratanya sebesar 1,503 gram per cm kubik. Dan yang terakhir pada pengujian berat isi dilaksanakan dengan kondisi SSD dengan perlakuan gebur. Didapatkan berat isi rata-rata sebesar 1,385 gram per cm kubik. Untuk pembahasan dan evaluasinya, pada pengujian kadar air agregat kasar yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sampel uji agregat kasar pada kondisi asli telah memenuhi standar pengujian, yaitu sebesar 2,74%. Sedangkan pada kondisi SSD, kadar airnya melebihi batas maksimal standar pengujian, yaitu sebesar 3,05%. Kemudian pada pengujian berat isi agregat kasar dilaksanakan pada 2 kondisi, yaitu kondisi asli dan kondisi SSD. Dan juga dengan 2 perlakuan yaitu padat dan gebur. Dari hasil yang diperoleh, semua perlakuan tadi telah memenuhi standar pengujian, yakni pada kisaran angka 1,2 sampai 1,75 gram per cm kubik. Dengan pengujian di kondisi asli dan dengan perlakuan padat, memiliki nilai terbesar yaitu sebesar 1,58 gram per cm kubik. Berikut beberapa dokumentasi dari pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar. Untuk pengujian yang terakhir yaitu pengujian berat jenis agregat kasar. Pada pengujian berat jenis agregat kasar dilaksanakan dengan 2 kondisi agregat kasar, yaitu kondisi asli didapatkan berat jenis rata-ratanya sebesar 1,5775 dan pada kondisi SSD sebesar 1,613. Untuk pengujian berat jenis agregat kasar, pembahasan dan evaluasinya yaitu dari data hasil pengujian berat jenis agregat kasar, baik kondisi asli maupun kondisi SSD, semua masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan SNI 1969-2008, yaitu berat jenis agregat kasar adalah 2,4 sampai 2,9. Berikut dokumentasi dari
pengujian berat jenis agregat kasar. Demikian presentasi uji material dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.